Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Dukung terus channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, ya, biar nanti informasinya tidak putus-putus. Juga Bapak Ibu bisa mendukung channel saya melalui super thanks-nya. Ya, Bapak Ibu bisa berkenan bisa klik tombol super thanks-nya. Nah, seperti pada apa yang banyak dibahas saat ini ya oleh teman-teman dosen terkait dengan rumpun ilmu. Jadi saya mau sedikit sharing terkait dengan adanya surat edaran pemberitahuan terkait dengan layanan BKD, kenaikan jabatan dosen non PNS dan kebutuhan pemadanan data, di mana ini ada hubungannya dengan rumpun ilmu yang beberapa hari ini cukup ya nggak serame inilah, mungkin nggak serame Permenpan RB gitu ya, tetapi ini akan bermanfaat buat Bapak Ibu karena rumpun ilmu itu dihubungkan dengan proses penilaian BKD nanti di periode berikutnya ya. Nah, jadi sebelum rumpun ilmu itu sebenarnya beredar ke khalayak ramai, ya saya sudah mendapatkan informasi tersebut ya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberitahu terkait dengan layanan BKD, kenaikan jabatan dosen non PNS dan kebutuhan pemadanan data. Nah, kalau kita lihat di isi surat dari tersebut, ini ada yang pertama itu yang dibahas itu adalah lini masa akhir layanan pengumpulan BKD semester genap ya. Ini sudah selesai, di mana ada hubungan dengan berakhirnya semester genap tahun 2023-2024 atas batas akhir penarikan data kinerja dosen oleh Kemendikbudristek. Maka dengan ini Kemendikbudristek itu menghimbau untuk dosen dan perguruan tinggi yang belum menyelesaikan BKD semester ganjil 2023-2024 untuk segera menyelesaikan BKD-nya dengan batas waktu sampai 31 Mei 2024. Ini yang menjadi, pasti akan bertanya, loh, masa masih ada dosen yang belum menyelesaikan? Ya masih banyak Bapak Ibu, karena misalnya publikasinya belum publish, papernya belum publish, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau yang papernya belum publish kan seringkali saya sampaikan bahwa mereka tidak akan belum akan mendapatkan TPP atau tunjangan serdos ya sampai mereka benar-benar memenuhi aturan yang ada. Jadi memenuhi, keterangannya itu memenuhi M gitu ya. Kemudian lini masa akhir layanan kenaikan jabatan bagi dosen non-PNS ini disebutkan juga di sini bahwa sehubungan dengan rencana penyediaan layanan kenaikan jabatan dosen, dengan ini kami informasikan bahwa lini masa tindak lanjut layanan pelaksanaan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar bagi dosen non-PNS yang saat ini berlangsung adalah yang pertama, bagi usulan kenaikan jabatan yang sedang dalam proses revisi, maka revisi dapat dilakukan sebanyak 1 kali saja Bapak Ibu sampai dengan batas waktu 6 Mei 2024. Dan apabila pengajuan revisi belum diterima, maka dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang akan diberlakukan. Nah, kemudian bagi usulan baru, kenaikan jabatan yang sudah dilakukan plotting dan dalam proses penilaian maka akan dilanjutkan sampai selesai penilaian. Dan apabila hasil penilaian belum diterima atau direvisi, maka dosen perlu mengajukan ajuan baru pada periode berikutnya. Nah, selanjutnya, bagi usulan baru, kenaikan jabatan yang belum dilakukan plotting, maka tidak dilanjutkan di saat ini. Dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan. Selanjutnya itu adalah lini masa pemadanan data. Demi memastikan terciptanya tata kelola dan tata
dan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kemendikbudristek itu menghimbau kepada perguruan tinggi untuk memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan penadanan data, di mana pemadanan data akan dilaksanakan selama periode Mei sampai dengan Desember. Dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan cabang ilmu itu loh Bapak Ibu, ya. Ada rumpun ilmu, ada bidang ilmu, kemudian ada cabang ilmu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya berdasarkan dari lampiran ini ada tata cara pemadanan data rumpun ilmu dosen, yaitu acuannya adalah aturan-aturan ini, di mana nanti di video saya yang berikutnya itu sudah saya sisipkan ya, terkait dengan informasi dengan penadanan data. Kemudian yang melatar belakangi itu adalah ini, jadi di websitenya Kemendikbudristek itu juga sudah mencantumkan surat ya, baik itu yang ada yang vokasi, ada yang non vokasi gitu. Ini rumpun ilmu digunakan sebagai apa sebenarnya dasarnya, yaitu sebagai untuk penilaian BKD ke depan, kemudian ada sertifikasi dosen, kemudian ada penilaian angka kredit sebagai dasar penugasan asesor, dan penilaian agar terdapat relevansi dan pemahaman substansi terhadap kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh dosen terkait. Nah, cakupan data rumpun ilmu ini adalah data rumpun ilmu yang bersifat wajib diisi, kemudian data bidang utama yang wajib diisi, dan data bidang ilmu yang tidak wajib diisi atau opsional. Jadi, tapi kalau menurut saya Bapak Ibu, ketiga ini diisi saja. Gitu ya, di video saya yang nanti next video setelah saya upload video ini sudah saya bahas Bapak Ibu ya, jadi ditunggu aja, dipantau terus YouTube saya. Nah, kemudian permasalahannya, nah saat ini itu belum terdapat untuk acuan yang khusus yang terintegrasi untuk setiap dosen di dalam Sister yang dapat digunakan untuk setiap layanan dosen. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya bahwa di Sister saya kok belum ada, ya memang lagi proses ya. Selain itu, data rumpun ilmu dosen yang tercatat di Sister belum menyesuaikan dengan daftar rumpun ilmu pendidikan tinggi akademik profesi maupun vokasi sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi. Tetapi Bapak Ibu yang terbaru ya, ini sudah ada ini. Ya, ini sudah ada. Itu sudah saya bahas nanti di next video saya. Ya, ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi saja, bahkan di situ di website sudah menyediakan apa itu PDF yang kita download. Kita itu baru mencari bahwa rumpun ilmu kita itu di mana sih, gitu ya. Kemudian resolusi berdasarkan penjabaran permasalahan dan rumpun ilmu sebagaimana disebutkan pada bab B3, maka dosen baik yang sudah memiliki sertifikasi dosen maupun yang belum perlu melakukan dua hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengisi data rumpun ilmu dan bidang ilmu utama yang bersifat wajib, dan dosen dapat mengisi data bidang ilmu atau cabang ilmu yang tidak bersifat wajib atau opsional sebagaimana tercantum dalam bab 2C sesuai dengan bidang ilmu atau cabang ilmu yang tersedia dan terdekat untuk dosen. Nah, bagi dosen yang sudah memiliki sertifikasi dosen, data yang diisi tidak akan menggantikan data sebelumnya. Artinya yang baru lulus Serdos itu loh Bapak Ibu ya. Namun data yang terbaru digunakan untuk layanan ke depannya. Nah, tata cara pemadanan data rumpun ilmu, di sini Bapak Ibu bisa masuk ke sisternya masing-masing menggunakan akun dosen, kemudian buka di bagian ketika Bapak Ibu buka ya, di bagian beranda itu sudah akan muncul gitu. Bapak Ibu gak perlu khawatir di situ. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu misalnya mau mengetahui bahwa rumpun ilmu saya yang mana, Bapak Ibu bisa masuk ke website yang akan saya tunjukkan pada video saya berikutnya ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat di situ kira-kira saya itu rumpun ilmu saya di bagian mana. Kemudian ini periode pelaksanaan, jadi kita itu diberikan waktu oleh Kemendikbudristek itu untuk mengisi rumpun ilmu itu mulai Mei sampai Desember 2024. Di mana pelaksanaannya ini adalah dosen akan mengisi dan memutakhirkan data rumpun ilmu jika ingin
mengikuti gelombang sertifikasi dosen gelombang berikutnya. Ini bagi dosen yang akan mau mengikuti sertifikasi dosen. Ya, ini bukan dosen yang sudah lulus ya. Dalam hal ini adalah periode September atau Oktober. Ataupun melakukan pelaporan untuk layanan BKD. Nah, kita yang sudah lulus Serdos itu melakukan pelaporannya ya yang periode ganjil 2024-2025. Tetapi dengan catatan kalau rumpun ilmu kita itu sudah terupdate. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu segera mengupdate, tapi dengan catatan bahwa kalau saya ketika mendapatkan surat ini, saya langsung rapat tuh. Kalau saya untuk menentukan bahwa ya rapat internal dulu lah. Untuk menentukan bahwa rumpun ilmu kita itu yang mana. Kemudian perlu diperhatikan bahwa pengisian atau pemutahiran data maupun ilmu memerlukan waktu verifikasi dan validasi. Oleh karena itu, sebaiknya dosen mengisi dan memutahirkan data rumpun ilmu sesegera mungkin. Nah, implikasi dan konsekuensinya dalam hal dosen tidak mengisi rumpun ilmu dan bidang ilmu utama. Jadi kalau ini konsekuensi bagi dosen yang tidak mengisi rumpun ilmu, dapat menghambat layanan dosen yang menggunakan data terkait seperti pemetaan asesor untuk BKD, kemudian pemetaan dosen yang bersangkutan ke PTE perguruan tinggi ataupun program studi, kemudian pemetaan dosen yang bersangkutan dengan asesor dan layanan dosen lainnya, seperti juga kenaikan pangkat ya. Nah, sedangkan bagian penutupnya itu ditutup dengan surat ini ya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk Bapak Ibu kalau mau menunggu video saya yang terkait dengan penjelasan informasi umum terkait dengan rumpun ilmu, nanti saya akan segera mengupload setelah video ini saya upload. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.